Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Skasari dari Fakultas Teknologi Komunikasi Informatika, jurusan Sistem Informasi. Hari ini saya akan presentasi mengenai tugas dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak Sistem Informasi. Di sini saya akan merangkum dari materi pertemuan 1 sampai materi ke-15. Langsung saja. Jadi yang pertama itu, apa itu rekayasa perangkat lunak? Nah, rekayasa perangkat lunak itu merupakan kumpulan dari program, prosedur, dan kumpulan data lain yang saling berhubungan untuk mempresentasikan masalah dalam sebuah bentuk aplikasi yang harus dikerjakan komputer. Kemudian, contoh dari perangkat lunak yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari itu antara lain ada Microsoft Windows, kemudian Linux, FreeBSD, dan lain-lain, masih banyak lagi. Lalu untuk peranan perangkat lunak sendiri itu untuk menggantikan peran manusia, lalu memperkuat peran manusia dengan mengerjakan suatu tugas yang lebih baik dan tertata. Lalu restrukturisasi peran manusia yaitu melakukan perubahan pada tugas atau proses. Lalu hiburan dan permainan. Jadi dengan aplikasi ini aplikasi interaktif yang semakin dekat dengan kenyataan. Nah, selanjutnya itu ada software engineering. Itu merupakan ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak mulai dari tahap awal spesifikasi sistem sampai pemeliharaan sistem sampai digunakan. Nah, perbedaan antara rekayasa perangkat lunak dengan rekayasa sistem. Itu rekayasa sistem berkaitan dengan semua bentuk dalam pembangunan sistem berbasis komputer, termasuk hardware, kemudian rekayasa perangkat lunak dan proses. Sedangkan RPL atau rekayasa perangkat lunak itu adalah bagian dari rekayasa sistem yang meliputi pembagian, kemudian infrastruktur, kontrol, dan database pada sistem. Selanjutnya itu siapa yang terlibat rekayasa perangkat lunak. Nah, di sini itu ada manajer. Manajer itu terdiri dari project configuration, project manager maksudnya, kemudian configuration manager, lalu quality assurance manager. Selanjutnya ada software developer, itu ada analis, kemudian desain programmer. Ada juga support, itu terdiri dari administrasi, kemudian technical support for customer, dan welfare. Selanjutnya software requirement. Di sini ada yang pertama itu goals, yaitu tujuan utama perangkat dibuat. Lalu domain knowledge, itu software yang akan dihasilkan. Yang ketiga stakeholders, jadi pemangku kepentingan. Lalu business rules, ini batasan beberapa aspek bisnis. Lalu ada operational environment dan organization environment. Lalu ada juga software requirement fundamental. Jadi ini adalah sebuah pernyataan tentang apa yang harus dilakukan atau karakteristik apa yang harus dimiliki oleh software untuk menyelesaikan permasalahan. Selanjutnya jenis-jenis requirement. Itu satu, ada software requirement fungsional dan non-fungsional, kemudian user requirement, lalu system requirement yaitu persyaratan sistem secara menyeluruh. Selanjutnya ada model-model pengembangan perangkat lunak. Nah, di sini ada model waterfall, kemudian model prototyping, lalu model evolutionary. Ini salah satunya. Lalu selanjutnya ada juga desain. Nah, jadi desain ini merupakan representasi dari sesuatu yang akan dibangun. Nah, fokusnya pada 4 area, yaitu data, arsitektur, komponen, dan user interface. Lalu software design. Nah, software design ini adalah
perancangan perangkat lunak yang merupakan proses berulang untuk mengartikan requirement menjadi blueprint untuk membangun perangkat lunak. Desain antarmuka. Nah, desain antarmuka ini adalah proses mendefinisikan bagaimana sistem akan dengan entitas eksternal. Nah, misalnya ini pelanggan, kemudian pemasok, dan sistem lain. Nah, untuk prinsip desain antarmuka ini antara lain ada user compatibility, kemudian product compatibility, task compatibility, workflow compatibility, lalu konsistensi, familiarity, kemudian simplicity, dan lain-lain. Selanjutnya ada function oriented. Ini jadi function oriented ini bergantung pada penguraian sistem menjadi sekumpulan fungsi yang saling berinteraksi dengan sistem terpusat yang dibagikan menjadi fungsi-fungsi tertentu. Contohnya itu ada sistem pemrosesan transaksi mesin ATM. Di sini sistem tersebut diimplementasikan sebagai loop dan tindakan berkelanjutan saat kartu dimasukkan. Nah, fungsi yang dipanggil seperti dispense cash, kemudian get account number, dan lain-lain. Nah, implementasi. Jadi implementasi itu antara lain ada ya pertimbangan dalam aktivitas coding dalam software contraction. Ini ada kerapihan metode, kelas, paket, dan struktur lainnya, kemudian dokumentasi kode, implementasi kode tuning, pencegahan pelanggaran keamanan dan tingkat kode, dan lain-lain. Nah, ada maintenance. Jadi maintenance ini adalah pemeliharaan perangkat lunak atau aktivitas perubahan, modifikasi perangkat lunak setelah perangkat lunak digunakan. Lalu transaksi ini adalah eksekusi program user oleh DBMS baik mengakses maupun modifikasi data. Selanjutnya software configuration management atau SCM. Ini merupakan ilmu manajemen dalam proses rekayasa perangkat lunak untuk mengembangkan baseline. Nah, software configuration management. Nah, ini baseline tadi ya. Ini merupakan suatu spesifikasi atau produk yang telah secara resmi ditinjau dan disetujui oleh manajemen yang bertanggung jawab, dan setelah itu menjadi dasar untuk pengembangan lebih lanjut dan dapat diubah hanya melalui prosedur pengendalian perubahan formal. Nah, sekian untuk presentasi kayak dari tugas 2 ini. Semoga nilainya memuaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.